Bismillah. Jadi kita sudah bahas tentang ma'rifah. Sebenarnya sebahagian saja, tidak semuanya. Dan juga tentang had dan maqam. Ya. Jadi hari ini saya mau teruskan yang menjadi penyebab bagaimana kita mendapat ma'rifah, dan ma'rifah di mana? Yang khusus di sini ada tentang maqam. Ya. Jadi sesuai dengan itu, ya talibal ma'rifah wa maqamatis safa. Okey, itu pertama. Safa adalah kesucian, kemurnian. Ya, maksud di sini adalah makam yang kita sudah terbebas dari aghyar, dari segala sesuatu selain Allah. Itu makam yang suci, yang murni. Kalau sudah mencapai tahap itu, segala apa yang kita katakan selalu berkaitan dengan Allah. Tidak ada kaitan dengan yang lain. Ya. Maksudnya terhubung dengan Allah. Apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita lakukan selalu terhubung pada Allah. Itu makam suci. Suci dari semua yang lain. Aghyar. Okey. Jadi bagaimana mendapatkannya? Ya, ashab khillan qad wafa. Bertemanlah seorang khalil, ya, kekasih yang kita sangat cintai, ya, yaitu guru kita, qad wafa, dan sudah setia dengan janjinya, dan juga berarti sudah mengalami, ya, apa yang diinginkan. Jadi seorang murid yang sudah mencapai tujuannya. Jadi bertemanlah orang ini, karena orang inilah yang bisa membuat kita dari satu makam ke makam yang lain. Karena dia sudah mencapai makam itu. Dan sering guru saya pernah mengatakan, sering dengan keberadaannya tanpa penjelasannya, dia membawa kita pada satu makam ke makam yang lain. Ya, itulah latiful ilmi. Ya, keharusan ilmu. Ya, dengan berteman, bersobat, ya, dengan seseorang yang sudah punya. Ya, dan diisyaratkan oleh Fariduddin Attar dalam Musyawarah Burung. Ya, kalau ingin tahu. Ya, sabar, terbang bersama. Ya, padahal murid-murid komplain terus. Ya, yang ikut komplain terus. Tak ada yang ketinggalan, ada yang ketinggalan. Akhirnya yang sampai itu melihat pada diri sendiri sudah melalui semua jenis makom. Ya, tanpa disadari. Ya. Tapi ada baiknya dalam perjalanan itu ada penjelasan. Ya. Supaya, ya, memuaskan, ya, karena ini selalu menghalangi perjalanan rohani. Ya. Itu sebabnya bagi mereka yang masih ragu-ragu perlukan dalil. Bagi mereka yang tidak ragu tidak perlu dalil. Ya, dalilnya itu rasa. Dia sudah merasakannya, dia sudah pasti. Tapi kalau belum pasti, perlu dalil. Dan dalil itu memuaskan ini. Ya. Dan sering diperlukan. Karena murid-murid sering ragu-ragu. Dia perlu sedikit. Ya. Tapi biasanya begini, setelah dijelaskan, dia yakin. Tapi setelah itu, kurang yakin lagi, ragu-ragu lagi. Perlukan lagi penjelasan. Ya, dan setelah itu mulai ragu-ragu lagi. Ya, sering. Ya. Ya, akhirnya perlu penjelasan yang panjang. Ya. Berjilid-jilid kitab tetap ragu-ragu karena belum merasakan. Ya. Tapi kalau sudah rasakan, tidak perlu semua itu. Nanti dia sendiri yang menulis di kitab, menjelaskan pada yang ragu. Begitulah
ya siklus kita, ya jalan terus begitu antara ya ragu, satu ragu ke ragu yang lain. Nah inilah inti, salah satu inti masalah manusia, ya, yaitu Allah abadikan dalam suratul Nas, ya. Bisikan dari Khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam sudur, di dalam hati manusia yang menghadap pada makhluk. Itu intinya, karena masih menghadap pada aghyar, pada selain Allah, ya. Selagi dia menghadap pada selain Allah, dia tetap akan ragu, karena belum melihat Allah. Nah, disitulah maksudnya setan. Dan setan itu ada dua jenis, ya, dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Berarti kalau berteman dengan, ya, jin manusia, apa, setan manusia, dia akan ragu-ragu. Ya, itu sebabnya harus ashab khillan qad wafa, ya, harus berteman dengan orang yang sudah mengalaminya, sudah merasakannya, ya, sudah mantap, rasikh fil ilm, ya, yang sudah, ya, tidak pernah ragu-ragu lagi, ya, yang sudah merasakan madu yang benar, bukan mendengar penjelasan atau membaca penjelasan berjilid-jilid, tetap tidak tahu apa itu rasa madu. Kalau dikasih madu yang asli, dia belum pasti. Karena penjelasannya begitu panjang, ya. Malah sering, ya, kalau dihidangkan yang benar, mereka bertengkar, ya, berdebat terus tentang apakah tarikat ini benar atau tidak. Padahal yang sudah merasakan, ya, sudah yakin. Tidak perlu berdebat tentang, ya, siapa yang dapat izin, siapa yang belum dapat izin. Yang dapat izin ini yang sudah rasakan. Yang belum merasakan itu berdebat terus. Ujung-ujungnya orang lain yang sudah habisin madunya. Akhirnya tak dapat juga. Itu sebabnya jangan berdebat. La jidala fid din, tidak ada perdebatan dalam agama. Yang ada itu munaqasyah, masing-masing mengukir. Ya, munaqasyah itu memberikan pengalamannya, pemahamannya, ya, dan tidak memaksakan yang lain. Ya, sebagaimana guru saya lakukan, ya. Dia sampaikan, ya, ayo kita rasakan, ayo kita, ya, bersama, ya, itu aja. Ya. Mengajak, bukan memaksakan. Jadi perdebatan itu suka memaksakan. Saya yang benar, kamu salah. Ya. Itu jadi masalah besar, ya. Intinya dia paham di sini, tapi belum paham di sini. Ya. Lama-kelamaan dia mulai ragu-ragu juga. Ya. Karena belum terbukti. Ya. Jadi jangan hanya sini saja, tapi kalau serasi dua-duanya paling baik. Ya. Dia bisa merasakan dan bisa menjelaskan pada yang lain. Ya, itu lebih baik. Ya, itu sebabnya pentingnya ilmu syariat, ilmu alat, ya, supaya bisa menyampaikan pada yang lain. Ya. Tapi kalau dia tidak utamakan yang pertama, bagaimana dia menyampaikan? Karena dia sendiri masih ragu-ragu. Ya, itu masalahnya. Jadi utamakan kita mengalaminya sendiri, bersungguh-sungguhlah untuk mengalaminya, kemudian baru berbagi pada yang lain. Ya. Dan Allah sudah memberikan satu ancaman dengan lemah lembut. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun.
Ya, wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan, tidak amalkan? Kemudian Allah tambahkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Sungguhnya sebuah dosa besar di sisi Allah. Kalau kalian tidak mengamalkan apa yang kalian katakan. Ya. Jadi harus amalkan dulu, rasakan dulu, baru ajak yang lain. Ya. Jangan ajak yang lain, tiba-tiba ya makanan sudah basi. Ya. Makan dulu, rasakan dulu. Ya, itu menjadi tradisi sufi. Kalau kita mau hidangkan sesuatu pada guru, rasakan dulu, pastikan. Ya. Jangan hidangkan yang sudah basi pada guru. Kalau kita suka, baru berikan. Kalau tidak, jangan. Dan itu diamalkan oleh tarekat. Selalu merasakan sebelum kita berikan. Memastikan. Ya. Kalau guru saya bilang, kalau ada racun, kita mati duluan. Ya. Itu insya Allah syahid. Ya. Karena kita menjaga guru dari racun. Ya. Tapi kalau dia benar-benar laksanakan apa yang diajarkan guru, dia akan hindar dari racun. Ya, disitulah ujian. Ya, ujian seorang murid. Ya. Kalau dia benar-benar melaksanakan, akan terhindar. Ya. Itu sebenarnya sebahagian tarikat itu laksanakan. Ya, namakan dabus. Ya. Dabus itu untuk menambahkan keyakinan. Ya. Karena dari segi akal tidak masuk akal. Ya. Pedang tajam, ya, tidak memotong, ya, benda tajam tidak, ya, menembus, gitu. Ya, racun tidak mematikan. Ya, semuanya itu menambahkan, ya, keyakinan. Ya. Bukan untuk pameran, ya, seperti sekarang itu dipamerkan, bukan. Hanya untuk kondisi-kondisi tertentu saja, ya. Supaya kalau ada murid yang ragu-ragu, ya diberikan itu, supaya terkadang murid itu tidak bisa melaksanakannya karena masih terlalu ragu. Jadi temannya, ya, saudaranya yang melakukan membuat dia yakin. Ya, seperti pernah guru saya lakukan itu makan kaca. Ya, kaca itu bahaya sekali. Ya, kalau digigit itu pecah itu, ya, tajam sekali. Ya, bisa membunuh kita. Tapi kalau masuk ke mulut, mencair seperti ais. Ya. Itu harus merasakannya. Ya. Tidak bisa diceritakan karena tidak bisa paham. Tapi kalau sudah masuk ke mulut, kaca itu mencari seperti ais dan meleleh, mencair, ya, baru tahu. Begitulah racun menjadi seperti madu, ya, dan lain-lain. Ya, itu ada batas-batasnya. Ya. Guru-guru kami mengatakan, walaupun bisa terjadi begitu, tapi jangan mencoba-coba dengan alkohol. Ya. Memang bisa berubah. Ya, ada cerita-cerita itu, tapi secara umum dilarang. Ya, ada cerita tentang Rumi itu diajarkan oleh gurunya bagi, ya, karena dia seorang alim, jadi diuji dengan suruh dia pergi beli alkohol. Ya. Jadi di antara dua kondisi akhirnya, karena dia patuh pada gurunya, bagi murid-muridnya yang, ya, meragukan tindakannya, ya, mengintainya, ya, dan menuduh dia sudah seleweng. Jadi ditangkapnya, ya, keluarkan botol alkohol itu dan mengadu pada gurunya. Ya, ini murid ini, ya, masih minum alkohol.
Guru mengatakan tidak. Ya, coba buka. Jadi dibuka sudah menjadi cuka. Itu menunjukkan Allah Maha Kuasa. Itu lain, ya, sisi lain. Ya, umumnya tidak boleh, ya, umumnya. Itu hanya kasus-kasus tertentu saja. Seperti kasus antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya. Itu zaman sekarang tidak boleh terlaksana itu lagi. Ya. Merusak, ya, kapal itu dituntut hukum sekarang, ya, tidak boleh. Apalagi membunuh anak, ya, yang tidak berdosa, ya, itu dihukum mati nanti, ya. Tapi satu yang terakhir itu boleh dilaksanakan, ya, yaitu membangun tembok yang runtuh itu tanpa meminta upah. Nah, itu boleh, ya, masih boleh dilaksanakan. Tapi dua yang lain tidak boleh, ya. Tapi itu sulit. Zaman sekarang sulit melakukan sesuatu tanpa minta upah. Ya. Nah, ya. Laksanakan secara, ya, gratis, ya, secara tanpa pamrih, ya, susah. Sekarang macam agama pun minta, ya, tarif yang sangat tinggi, ya. Ini ada kondisi-kondisi itu harus kita alami sendiri, ya, dan baru bisa kita meyakini dengan benar, ya. Nah, itu harus bersama guru yang sudah mengalaminya, ya. Okay. Kita baca buku demi buku masih belum cukup yakin. Tapi kalau kita bersama orang yang yakin, akan yakin. Nah, begitulah setiap makam, ya. Jadi ada guru, sebagian guru pantang menjelaskan makam, karena itu banyak jebakan. Nanti antara murid itu bilang, oh, makam saya begini, makam saya begitu, ya. Jadi saling membanggakan. Nah, itu jebakan. Padahal mengenal makam itu mengenal diri supaya kita bisa maju, ya. Tapi akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik, ya. Itu sebabnya sebahagian guru tidak mau menjelaskan, ya. Hanya ikut saja, okay. Karena takut, ya, murid-murid, ya, tersesat di sana dalam mengklaim makam ini, makam itu, ya. Ya, saya lebih tinggi dari kamu karena makam saya ini, ya. Kamu lebih rendah dari saya karena makam kamu begini. Jadi menjadi sesuatu yang lain, ya, ya, tidak baik. Tapi sebenarnya itu baik sebenarnya untuk mengenal kita di mana posisi kita, supaya kita bisa maju, ya. Tapi karena jebakan nafsu itu, ya. Begitulah dengan berguru, ya. Kenapa ujung-ujungnya harus berguru dengan seorang guru? Itu karena nafsu, ya. Sebenarnya yang diajarkan Nabi itu a'lamun nasi menjama'in manasi ila nafsihi, atau hadis lain ila ilmihi, ya. Orang yang paling berilmu adalah orang yang mengumpulkan ilmu-ilmu manusia pada dirinya atau pada ilmunya. Berarti harus banyak berguru. Tapi masalahnya permainan nafsu, ya. Kalau dia berguru dengan ini dan itu, dua guru saja, dia malas melaksanakan. Tapi guru saya mengatakan begitu, ya. Dan itu suruh dia lakukan, tapi guru ini mengatakan begitu. Akhirnya tidak melakukan apapun, ya. Karena mempermainkan dua guru, ya. Itu sebabnya. Tapi sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab terdahulu tentang guru-guru yang terkenal, mempunyai banyak sekali guru. Syekh Abdul Qadir Jalaini mempunyai lebih dari 150 guru,
Itu sebabnya beliau begitu luar biasa. Ya. Dan beliau tidak mempermainkan antara dua guru. Apalagi 150 guru, kacau dia. Ya. Karena beliau sudah bisa mengekang nafsunya. Ya. Jadi setiap guru memberikan instruksi tertentu itu karena ada latar belakangnya. Ya. Tapi tidak boleh diteruskan oleh setiap guru. Karena setiap kondisi guru yang baru itu, kondisi muridnya beda. Ya. Jadi kalau menjadi tradisi, itu tidak baik juga. Nah, itu sebabnya Syadzali selalu berubah-ubah. Ya. Karena berubah sesuai dengan keadaan. Seperti Syekh Abu Hasan Syadzali, sebelum beliau itu, murid-murid selalu pakai pakaian yang lusuh. Ya. Pakaian darwish. Tapi beliau melihat sudah menjadi sesuatu yang lain. Ya. Mereka bangga dengan pakaian itu, pakaian sufi. Tapi mereka tidak sufi. Perilaku mereka tidak sufi. Ya. Jadi beliau ganti, harus pakai pakaian yang agak bagus. Ya. Jadi pernah sekali ada seorang dari tarikat lain, ya, bertemu dengan beliau pakai baju yang bagus, mengkritik beliau, mengatakan, apaan ini sufi, apaan ini? Beliau tunduk sebentar, kemudian mengatakan, dia pegang baju darwish yang mengkritik beliau, mengatakan, ya, pada dirinya dulu, ya, ini baju saya ini membuat satu pernyataan bahwa saya hanya perlu Allah saja, saya tidak perlu kalian. Dia pegang baju darwish itu, ya, mengatakan, ini baju mengatakan pada makhluk, bantulah saya. Paham? Karena darwish itu dalam hatinya selalu berharap pada makhluk untuk membantunya. Karena dia miskin sekali. Jadi beliau mengubahnya. Ya. Jadi sebuah tradisi boleh diteruskan, boleh diberhentikan sesuai dengan kondisi. Ya. Kalau kondisi sudah tidak benar lagi, harus diubah. Ya. Ya, ada darwish yang disuruh pergi mengemis. Ya. Pakai kashkul. Kashkul itu terkenal, ya, dengan sebagai sufi yang berkelana. Ya, mereka bawa kashkul itu supaya orang kasih bantuan dana untuk memberi makan pada darwish yang lain karena mereka tidak bekerja. Tapi Syekh Abu Hasan Syadzali mengubahnya, semua harus pergi kerja. Ya. Jangan bermalas-malas. Ya, sampai ada cerita beliau tempatkan seorang murid di depan zawiyah. Ada orang baru datang. Ya. Harus ditanya, ada kerja atau tidak? Ya, kalau nganggur pergi cari kerja dulu. Setelah dapat kerja baru boleh datang. Ya. Karena sudah menjadi sesuatu yang lain. Ya. Tapi ada guru yang lain, ya, suruh muridnya berhenti kerja. Ya. Karena dia sudah bergantung pada kerjanya, tidak bergantung pada Allah. Ya, paham sekarang? Ini semuanya pengalaman bersama guru. Ashab khilan qad wafa. Baru kita bisa pindah dari satu makam ke makam yang lain. Ya. Kalau tidak terpuruk. Dan seluruh tarikat terpuruk. Karena harus begini, harus begitu. Ya, sehingga pakaian harus begini, begitu. Ya. Ya, paham? Jadi di situ ada permainan nafsu
Itu sebabnya. Ya. Ya, berarti harus salah satu yang ya, dalam istilah mengenal diri itu adalah mengenal nafsu diri kita. Ya, kalau belum mengenal tidak bisa. Lalu dalam syai ini, ma'rifah di sini adalah ya, beliau tumpu pada ma'rifah hal dan maqam. Supaya kita bisa maju sesuai setiap hal dan setiap maqam. Ya. Dan itu harus bersama guru. Ya. Dan dia berikan amalannya juga. Okey. Seperti la taktafi bil aqwal. Tidak cukup dengan ucapan. Ya. Inhad badi bil amal. Ya, bangun dan langsung beramal, ya. Jadi dengan beramal inilah tablugh maqamal kamal. Jadi makam berikutnya ada makam sempurna. Ya. Yaitu nafsu tidak main lagi. Ya. Jadi untuk mencapai makam sofa harus mencapai makam kamal. Makam kamal itu dah dirinya. Makam sofa adalah sikapnya terhadap penciptanya. Okay. Dia sudah tidak melihat apa-apa kecuali Allah. Tidak melihat aghyar. Tapi kalau kamal, dia sempurna dari semua keinginannya. Sudah dia lepaskan semuanya. Ya. Segala keinginannya sudah tidak ada lagi. Itulah kamal. Sudah. Ya, sudah sempurna. Ya. Sudah melalui semua makam-makam. Ya. Yaitu makam yang paling tinggi, makam la ilaha illallah. Ya. Dia sudah tidak punya yang disembah, ma'bud kecuali Allah. Ya. Dia sudah tidak punya maksud. Ya. Dia sudah punya tujuan lain kecuali Allah. Ya. Dia sudah tidak punya ya, wujud yang lain kecuali Allah, termasuk wujud dirinya. Ya, senantiasa fana dan kemudian baqa bersama Allah. Ya, keterusan bersama Allah. Tidak bolak-balik. Ya. Kalau murid-murid ya, ada yang sampai tahap tertentu masih antara fana dan baqa, kembali fana lagi, baqa, dia karena muncul baik bolak-balik, ya. Jadi belum cukup. Ya. Itu makam la ilaha illallah itu ada yang la mahbubah illallah. Tidak ada yang dicintainya kecuali Allah. Hanya Allah saja yang dia cintai. Yang lain dia cintai itu karena Allah. Ya. Dia cintai makhluk karena makhluk itu dia tahu itu ya adalah milik Allah. Ya. Jadi mencintai segala sesuatu karena Allah. Jadi, kemudian ada yang mengatakan la waliha illallah. Tidak ada yang membuat dia mabuk kecuali Allah. Ya. Kebanyakan kita masih mabuk dengan segala apa. Mabuk dengan uang, ya, mabuk dengan tas, mabuk dengan makanan, mabuk dengan ini macam-macam, ya. Jadi tidak ada kemabukan kecuali Allah saja membuat dia, ya, walihah, ya. Itu salah satu asal usul kata ilah, ya. Sudah membuat dia sering, ya, tahayyur. Ya, Nabi sangat suka dengan tahayyur sehingga Nabi berdoa, Rabbi zidni fika tahayyuran. Ya, itu tahayyur. Yaitu seperti ya, dalam keadaan mabuk terus karena hanya melihat Allah saja. Okey, hanya melihat segala apapun dari Allah. Ya, waktu dia makan dia tahu itu dari Allah, waktu minum dia tahu itu dari Allah semuanya. Okey. Jadi ini makam dari atas ke bawah, ya. Kemudian wa inturi dan makna. Kalau kalian ingin makna yang saya sebutkan tadi itu semuanya, ya, arti di sebalik kenyataan ini, ya.
supaya ada ya, ada makna ya. Fismi dzatihi fafna. Oke. Jadi harus fana dalam ismi dzat, yaitu ya, itu tiap saat ya, siang dan malam ya, dan secara terang-terangan, secara rahasia semuanya. Nanti ada saya ya sebutkan. Jadi harus senantiasa ya, ismu dzat yaitu ismu mufrad ya, yang satu-satunya ya, tidak ada duanya ya, itu ismu mufrad ya. Kararan mu'linan ya, diulang-ulangi terus ya, kudaiman Allah Allah ya. Oke. Kata ucapkanlah senantiasa Allah Allah ya, secara apa, terang-terangan juga, mu'linan ya, iklan ya, diiklankan ya, jadi dijaharkan ya. Tuhda biliqa'illah ya, kalian akan dapat bertemu dengan Allah ya. Jadi kalau ingin bertemu dengan Allah, senantiasa menyebut nama Allah, senantiasa berzikir dengan nama Allah. Jadi, dan itu isyarat dalam Sahih Muslim mengatakan, ada sebuah hadis, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak ada seorang pun di muka bumi ini mengucapkan Allah Allah ya, itu ya, ketika Syekh Al-Alawi menjelaskan tentang kenapa kita berzikir dengan nama Allah itu, beliau menggunakan hadis itu ya. Berarti kalau semua manusia berhenti, di saat itulah terjadinya hari kiamat. Jadi selagi ada ya, guru saya mengatakan selagi ada sufi tidak akan ada hari kiamat, karena sufi selalu ya berzikir ya. Berarti di saat itu tidak ada sufi lagi ya. Okay. Bihi tablughul maqsud. Okey, dengan ismu dzat ini kita akan mencapai maksud kita. Tusqa bi ka'si syuhud, akan diberi minum ya, gelas syuhud ya, itu minuman syuhud, penyaksian di sini maksudnya. Syuhud itu menyaksikan Allah terus ya, dalam setiap tindakan kita dan setiap ucapan kita, semua selalu melihat Allah ya. Itu sebabnya harus melatih diri kita sebelum salat itu, sama Allahu Akbar, sebelum itu coba bayangkan nama Allah dulu ya, itu awal permulaan supaya tertumpu ya, karena kita tidak bisa bayangkan Allah ya. Jadi harus bayangkan nama Allah ya. Bayangkan dulu, setelah sudah bisa terbayang baru mulai sholat, itu lebih baik. Karena manusia itu ketika Allahu Akbar itu macam-macam bayangannya ya. Biasanya pacarnya yang cantik ya, terbayang ya. Okay. Ya, apa ada yang lain-lain juga ya, kebiasaannya. Seperti ada cerita di sini, bagus ceritanya ya, seorang imam setiap kali mau mulai sholat itu ada yang telepon, dia jawab telepon, halo ya, ya berkali-kali ya, halo. Di akhirnya dia halo ya. Okay. Itu menunjukkan, walaupun itu canda ya, tapi menunjukkan kebiasaan kita ya. Biasa terbayang sesuatu, inginkan sesuatu, nanti Allahu Akbar terbayang ya pizza ya. Ya, paham ya? Ya, apa saja ya, okay. Jadi harus hilangkan itu, ganti dengan membayangkan nama Allah supaya terfokus ya. Insyaallah itu satu teknik ya, cara. Kalau
yang saya terima, wallahu alam ya, yang saya terima itu dari Naqsyabandi itu bayangkan wajah guru. Tapi kalau Syadili tidak, Syadili langsung nama Allah. Ya. Itu sebenarnya sebahagian mengatakan mengeritik Naqsyabandi itu ada syirik. Ya, karena yang dibayangkan itu wajah guru. Ya. Tapi sebenarnya bisa terjadi tanpa diusahakan. Ya. Karena itu tergantung pada kecenderungan hati kita. Ya. Tidak perlu usahakan. Ya. Suka bakso, terbayang bakso. Ya. Tidak perlu diusahakan itu. Ya. Okay. Ya. Ya. Memang manusia begitu ya. Ya cuma harus diganti saja dengan ya, sesuatu yang lebih baik. Oke, paham ya? Oke. Jadi kalau kita berguru bersama guru, nanti insya Allah bayangan lain ya. Ya. Oke, insya Allah. Fatara kullal wujud zahiran binurillah ya. Jadi dia melihat segala wujud itu ya, manifest ya, lahir ya, ejawantah dengan cahaya Allah. Jadi saat itu tidak melihat benda itu lagi. Ya, dia melihat cahaya Allah. Ya, berarti dia menghubungkan itu dengan Allah. Dia tahu itu dari Allah, ini hanya pinjaman saja. Berarti dia akan menjaganya dengan baik. Ya, begitu dengan jasad kita, begitu dengan anak istri, begitulah dengan semua. Ya. Karena semuanya wujud itu dengan cahaya Allah. Segala sesuatu terwujud dengan cahaya Allah. Jadi ketika dia melihat Allah di sebalik itu, dia langsung terhubung pada Allah. Ya. Tapi tidak bisa langsung begitu saja, harus melalui ya. Salah satu itu ashab khillan qad wafa. Ya, bagi bergaul dengan orang yang senantiasa yang sudah mengalaminya, berarti dia senantiasa akan bicara tentang itu. Ya. Itu sebabnya kalau ingin berteman dengan siapa, dengarkan apa yang dia ucapkan. Karena apa yang dia ucapkan itu berarti apa yang ada dalam hatinya. Ya. Lidahnya itu hanya sendok dari hati saja. Dia menghidangkan apa yang ada dalam hatinya. Jadi perhatikan saja apa yang dia katakan. Ya. Kalau ada Allah, dia selalu bicara tentang Allah. Kalau ada selain Allah, selalu selain Allah. Ya. Karena dia akan menghidangkan saja. Ya. Insya Allah kita teruskan ya, agak panjang ya. Jadi jadi intinya ya, Syekh Muhammad Faiduri menjelaskan ma'rifah yang sebenarnya ya, yaitu ma'rifah mengenal diri baru bisa mengenal Allah, dan mengenal diri itu harus mengenal makam-makam, dan cara mengenal diri itu harus bersama orang yang sudah mengenal diri. Ya. Dan ada cara-caranya. Karena orang yang sudah mengenal diri itu sudah melalui cara-caranya. Ya. Dalam syair ini. Jadi masih panjang, masih ya. Baru sepertiga ya. Jadi insya Allah masih ada makam-makam yang lain yang beliau ingin murid-murid melaluinya. Beliau ingin memberi semangat ya pada murid-murid untuk mencapai tujuan ya, dan bersungguh-sungguh dalam menggapainya ya, dan sungguh-sungguh untuk mengalaminya ya. Jangan hanya ya dalam ucapan saja, karena di situ banyak jebakan. Bersama murid itu sering ya, karena saling ingin menunjukkan dia lebih ya dalam semua sisi, lebih ya, paham, lebih ya, makam lebih tinggi, macam-macam. Itu semuanya merusak
semua itu racun. Ya. Murid yang sebenarnya adalah murid yang selalu merasa paling rendah, paling tidak tahu, paling sedikit amal, paling sedikit zikir, paling semuanya. Tapi bukan merasa tapi tidak berzikir. Dia lakukan zikir sebanyak mungkin, tapi merasa sedikit. Ya, bagaimana sebuah cerita tentang seorang murid, dia khidmat di zawiyah gurunya. Tiap kali guru ke sini ke sana bawa murid-murid yang lain, dia tetap disuruh bersihkan zawiyah guru, tempat guru. Dan yang lain mengatakan, tidak ada guna kamu tinggal di sini, guru tidak peduli kamu. Tapi murid itu mengatakan, saya tahu, guru sayang pada saya. Karena dia punya pemahaman yang lebih mendalam, dia tetap berkhidmat. Guru ajak dia pergi ke sini atau tidak, ke sana atau tidak, dia tetap ingin dekat dengan guru saja dan dengan berkhidmat. Ya, khidmat itu paling baik dalam Islam. Sehingga Nabi mengatakan, man khadama khudima. Ya, barang siapa melayani akan dilayani. Itu salah satu bukti. Ya. Kalau tidak sekarang, nanti di hari kiamat akan dilayani. Tapi kalau di dunia sering Allah wujudkan itu. Kalau awal hidupnya selalu berkhidmat pada guru, nanti murid-murid yang lain akan berkhidmat pada dirinya. Itu menjadi sunnatullah. Ya. Sehingga Nabi mengucapkan itu. Ya, Nabi tidak pernah berbohong. Ya. Man khadama khudima. Dan banyak sekali isyarat yang sama. Ya. Man la yarham la yurham. Ya. Barang siapa tidak memberi kasih sayang, tidak akan diberi kasih sayang. Okay. Jadi banyak sekali indikasi-indikasi hadis. Ya, harus kita melayani dengan baik, dengan ikhlas. Ya. Dan Allah tidak pernah lalai. Ya. Dan disitulah paling banyak. Guru saya pernah mengatakan, periode seorang murid yang berkhidmat itu paling baik. Tahu kenapa? Ketika dia berkhidmat, dia melayani yang lain, dia dapat pahala. Setiap pahala yang guru dapat dan murid-murid yang dapat, dia dapat. Ya. Walaupun dia hanya menghidangkan air saja, dia dapat semua. Walaupun dia tidak ikut berzikir, tapi dapat pahala semuanya. Karena dia melayani. Ya. Tampak sederhana, dia bersihkan zawiyah supaya semua bisa nyaman. Ya. Tapi rahasia di sebalik itu luar biasa sekali. Ya. Okay. Dapat semua. Ya. Setiap yang hadir itu dapat pahala masing-masing, tapi yang melayaninya dapat semua. Okay. Itu luar biasa sekali. Berarti itu sangat diutamakan oleh kalangan sufi. Ya, selalu guru selalu mengajarkan untuk berkhidmat. Karena itu jalan pintas, jalan cepat untuk sampai pada Allah. Ya. Ya. Sederhana, man khadama khudima. Ya. Berarti Allah akan memperhatikannya. Ya. Sebahagian guru kami mengatakan, yang dimaksud khudima itu Allah akan melayaninya. Ya. Luar biasa sekali. Tapi itu sulit. Ya. Ya, memang tiap hari bersihkan zawiyah saja. Ya. Seperti tidak ada arti sama sekali. Karena kurang paham. Kalau sudah paham, ya. Ya. Ini mutiara-mutiara yang bertebaran di lantai. Ya. Paham sekarang? Jadi berkhidmatlah ya sedapat mungkin. Ya, dan di saat itulah ketika kita benar-benar berkhidmat,
akan ada kedekatan dengan guru. Karena guru memperhatikan itu. Okay. Walaupun guru belum menunjukkannya, tapi guru ya sayang pada murid yang suka berkhidmat. Okay. Alhamdulillah. Ya cukup nanti kita teruskan. Okay. Ada cara-cara lagi ya untuk mencapai makam-makam ya. Ya, sudah. Dan itulah ma'rifah, sebahagian ma'rifah ya. Okay. Yaitu mengenal kedudukan kita di mana. Ya, Sayyidina Ali mengatakan barang siapa tidak tahu ya, dia dari mana, dia tidak bisa kemana-mana. Jadi harus tahu dia di sini dulu, baru bisa. Ya. Kalau mau ke Surabaya tidak tahu di mana, bagaimana? Ya. Jadi dia harus tahu dia di mana dulu, ya, baru bisa naik pesawat, naik bis, apa saja, ya. Oke. Dia harus tahu di mana, di tengah-tengah hutan mungkin, belantara dunia, ya. Oke. Dia bingung. Itu sebabnya harus tahu makam kita, ya. Ya, tapi harus tahu juga semua, segala apa yang kita lakukan itu ada jebakannya, ya, termasuk mengetahui makam, ya. Selalu, ya. Setiap kebaikan itu ada jebakan, ya. Jangan lupa, ya. Kalau kita berniat saja untuk berbuat baik, setan sudah kerja keras. Harus ingat. Kalau kita tidak berniat untuk berbuat baik, setan biarkan. Ya. Itu sebabnya sering kita bertemu dengan orang yang bukan Islam itu jujur, ulet, ya, mereka rajin sekali. Mereka seperti orang sangat baik. Karena setan membantu mereka. Dan setan membantu itu karena setan tidak mau dia menerima ajaran yang benar. Sehingga mereka mengatakan, ya, kami lebih baik. Lihat orang Islam itu curang, ya, penipu, macam-macam. Ya, akhirnya mereka tidak pernah mau masuk Islam. Itu karena setan membantu mereka untuk berbuat baik. Tapi sebaliknya, orang Islam yang sudah menerima Islam, yang seharusnya jujur, seharusnya rajin, seharusnya semua ikhlas, tapi tidak. Karena dibisikkan dari setan terus. Ya, paham? Jadi harus paham. Ya, paham diri kita, mengenal diri kita begitu lemah, mengenal musuh kita begitu kuat untuk menyesatkan kita. Akhirnya harus kita bergantung pada Allah. Ya. Dan harus mengenal. Itu termasuk mengenal diri kita, yaitu mengenal musuh kita juga. Ya. Sayyidina Ali juga pernah berkata, barang siapa ingin menang dalam satu peperangan, harus tahu strategi musuh. Ya. Dan musuh kita sudah jelas. Allah sudah menetapkan, inna syaitana kana lakum aduwan mubina. Tapi bagi kita masih sama-sama, ya, masih musuh dalam selimut, ya, masih berteman dengan musuh kita. Ya. Itu masalahnya, kita kalah terus. Ya, jadi harus mulai mengenal supaya tidak kalah lagi. Ya, supaya kita mulai bisa menang dalam berbuat baik, dalam menyembah Allah, dalam mengenal diri kita dan mengenal Allah. Amin. Oke, amin, amin ya rabbal alamin. Waliyal barakatu rasuli ahli baitin Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ambillah apa yang bisa dipahami, amalkanlah. Oke. Bismillah.